kita bersyukur untuk lingkungan baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu penting sekali, Berham. Lingkungan sahabat BDKA yang takut akan Tuhan karena hatinya dilembutkan oleh firman-Nya. Setuju, Ma. Godaan banyak, tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, maka arah hidup kita kok bisa digerakkan pada kemuliaan Kristus ya? Puji Tuhan. Mari kita minta Dia terus berfirman supaya kecenderungan hati kita adalah tentang kekudusan dan kasih-Nya. Hari ini masih melanjutkan tentang kemuliaan Yesus yang sebenarnya merupakan tanda. Mengagumkan, karena ternyata tanda itu hanya diberikan kepada orang beriman, bukan diberikan kepada musuh-musuh Kristus yang sebenarnya ingin sekali mendapatkan tanda itu. Yuk perhatikan penjelasan dengan beriman penuh kepadanya. Ya, kita berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam renungan BDKA pada hari ini yang mengambil tema oleh ketaatannya dalam kehinaan, Kristus memperoleh kemuliaan. Siapkan Alkitabmu dan bacalah dari Markus 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kami bersyukur sekali lagi ya Allah, kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat saat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi kita berjumpa anak-anakku tentang kisah Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang tinggi dan mengalami transfigurasi. Masih ingat apa arti transfigurasi? Ya, benar. Transfigurasi itu artinya mengalami perubahan rupa, ya. Tuhan Yesus membawa 3 muridnya untuk naik ke atas gunung dan menyaksikan Yesus berubah rupa, ya. Namun ternyata setelah 2 kali kita mendengar renungan saat teduh, kita melihat ketiga murid ini yang sudah melihat Yesus sendiri di depan matanya, mereka ternyata tidaklah otomatis memiliki iman yang lebih baik dari murid-murid yang lainnya. Ya, mereka ternyata masih memiliki banyak kebingungan-kebingungan, ya. Banyak hal-hal yang mereka tidak mengerti, yang mereka tidak tahu, ya. Maka di sini kita akan mendengar selanjutnya bagaimana mereka harus dibentuk oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka di atas gunung itu, tiba-tiba mereka melihat awan datang menaungi mereka, ya. Dan kemudian terdengar suara dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Wow, kalimat ini mirip sekali dengan satu peristiwa saat Yesus baru memulai pelayanannya. Siapa yang ingat peristiwa itu? Ya, peristiwa pada waktu Yesus baru memulai pelayanannya, ia datang kepada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, lalu meminta dirinya untuk dibaptiskan. Lalu Yohanes membaptiskannya, dan kemudian terdengar suara yang hampir sama berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara ini adalah suara yang makin menegaskan siapa Yesus. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan
Mesias. Kalau kemarin dalam renungan yang kita sudah dengar, saksi bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, disaksikan oleh Elia dan juga Musa. Hari ini kita menyaksikan bahwa bukan Musa dan Elia yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi suara yang datangnya dari langit, dari surga, suara yang dikenal sebagai suara Allah mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Tetapi anak-anakku, ternyata Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap tidak paham dengan apa yang mereka lihat itu. Mereka tidak paham bahwa Yesus itu akan bangkit dari antara orang mati. Dan suara itu hanyalah suatu suara permulaan yang menegaskan bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan mati, namun Yesus juga akan bangkit kembali. Murid-murid masih bingung dengan melihat penampakan Musa dan Elia. Khususnya Elia yang mereka lihat. Mereka menghubungkan apa yang mereka lihat di atas gunung, melihat Elia, dan menghubungkannya dengan desas-desus di kalangan para ahli Taurat. Rupanya para ahli Taurat mengatakan sebelumnya, dan mereka sudah mendengar itu, bahwa Elia akan datang sebelum Mesias itu datang. Ya, mereka sudah mendengar suara-suara, kabar-kabar tentang kedatangan Elia. Padahal kita tahu ya, Elia sudah terangkat ke surga. Dia adalah orang yang beruntung yang tidak mengalami kematian, namun dia langsung terangkat ke surga, diangkat oleh Allah oleh karena dia orang yang taat, orang yang setia, orang yang dipakai oleh Allah. Dan mereka semakin bingung saat kemudian mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa maksudnya dengan perkataan para ahli Taurat itu? Bahwa Elia akan datang sebelum kedatangan Mesias. Dan mereka semakin bingung ketika Yesus menjelaskan bahwa memang Elia sudah datang. Dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Lah, mereka semakin bingung. Katanya para ahli Taurat, Elia akan datang. Tetapi kata Yesus, Elia sudah datang. Mana yang benar? Apakah yang dimaksud oleh Yesus di sini? Siapakah yang dimaksud Yesus tentang Elia yang sudah datang itu? Nah, anak-anakku, ternyata Yesus sedang membicarakan seorang penting di dalam perjanjian yang baru yang mirip dengan Elia. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang yang bernama Yohanes. Dia dijuluki oleh orang-orang Yohanes Pembaptis karena dia akan membaptis Yesus. Dan Yohanes Pembaptis dipandang seperti Elia. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah satu sosok yang berani menegur raja pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Berani menegur dosanya. Sehingga kemudian Raja Herodes kesal hati dan kemudian membunuh Yohanes Pembaptis dan menggal kepalanya. Yohanes Pembaptis juga memiliki semangat yang sama dengan Elia di dalam memberitakan firman Tuhan. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang
tegas sekali di dalam membuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah telah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah telah dekat. Inilah yang diberitakan. Inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ternyata berita tentang Yohanes Pembaptis telah tertulis sebelumnya di dalam kitab-kitab yang telah ada. Nah, anak-anak, semua kebingungan murid-murid ini, ya, walaupun mereka punya pengalaman yang begitu spesial, yang begitu istimewa, tidak membuat iman mereka langsung maju dan membuat pengertian mereka semakin jelas akan Tuhan Yesus. Tidak. Mereka masih tetap bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi semua kebingungan murid-murid ini satu saat kelak itu akan dijelaskan secara tuntas ketika nanti Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ketika Roh Kudus turun datang pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, Roh Kudus turun, maka mereka akan memiliki pengertian akan Yesus yang semakin jelas sekali. Tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam diri mereka. Tidak ada lagi kebingungan di dalam diri mereka. Saatnya akan tiba. Pengetahuan yang sempurna akan diperoleh oleh mereka saat Yesus mati dan Roh Kudus itu turun. Demikian juga dengan kita, anak-anakku sekalian. Barangkali saat ini masih banyak sekali kebingungan-kebingungan di dalam pikiran kita tentang Tuhan Yesus, bukan? Masih banyak hal-hal yang kita tidak mengerti ketika kita membaca Alkitab. Apa maksud Alkitab ini? Kita tidak mengerti, kita bingung. Tidak apa-apa, anak-anakku. Jangan merasa menyerah dan kemudian tidak mau membaca Alkitab karena tidak mengerti isi Alkitab. Kita tidak mengerti tentang Yesus. Jangan menyerah. Tetaplah belajar, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Hari demi hari akan membuat pengertianmu, pengetahuanmu tentang Yesus itu semakin lama semakin jelas. Jadi kalau kita yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, kita banyak memiliki kebingungan, itu wajar anak-anakku. Murid-murid saja yang langsung belajar dari Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun masih memiliki banyak kebingungan. Tetapi mereka tidak menjadi putus asa. Mereka tidak meninggalkan Yesus, tidak. Mereka tetap mengikuti Yesus. Hanya satu yang gagal, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Dia menyerah, lalu dia mengkhianati Yesus untuk mendapatkan untung, mendapatkan uang. Tetapi tidak demikian dengan kita, bukan? Kita harus tetap semangat, belajar firman Tuhan, dan minta hikmat Tuhan supaya pikiran kita diterangi dengan Roh Kudus, sehingga kita mengerti apa yang disampaikan oleh para pendeta, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, guru-guru kita yang kita dengar di sekolah. Biarlah kita boleh terus diberikan kekuatan dan firman ini menjadi penolong bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena pengertian kami yang terbatas ini, kami merasa begitu bodoh. Kami merasa kami bukan orang yang pandai.
kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah seperti para murid, kami boleh terus dibentuk ya Allah oleh firman-Mu. Kami boleh belajar terus dari firman Tuhan dengan terang Roh Kudus. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, karena kita sudah dipimpin sampai pada video BDKA ke-600. Wah, sudah lama sekali ya, Ma. Kalau dihitung-hitung, 600 video atau sekitar 9.000 menit. Berarti gak terlalu lama, cuma 150 jam atau belum sampai seminggu. Memang waktu yang dipakai untuk mengenal dan bersekutu dengan Tuhan harusnya keseluruhan hidup kita. Padahal ini hanya sebagian kecil dari umur Berham. Sebagaimana dijelaskan tadi, mari tidak mengandalkan diri sendiri dan hidup berdasarkan iman. Itulah jalan menuju kemuliaan yang sekaligus adalah jalan kehinaan serta penderitaan. Berham bersedia. Mama juga berharap semua sahabat BDKA juga. Sampai jumpa di buku jilid 11 dengan membaca terlebih dahulu Markus 9 ayat 14-18. Bertekunlah dalam doa dan rajin menjawab pertanyaan yang diberikan melalui IG BDKA. Ora et labora atau berdoa dan bekerja.